istilahnya IoT, Internet of Things. Jadi alat ini akan memonitor dan mengontrol suhu, kelembaban, nutrisi, termasuk juga pH. Nah, kalau secara manual kan yang sering kita kontrol itu kan pH dan juga nutrisi kan. Nah, dengan alat ini sudah otomatis, sudah kita setting pH-nya 7 misalnya atau 6,5. Pada saat pH-nya turun, maka otomatis pompa yang akan menambahkan pH itu hidup sampai dengan pH 6,5 atau 7. Begitu juga dengan nutrisinya. Nah, datanya ini akan terkirim ke server. Kita bisa lihat di web posisinya, suhu, kelembaban, pH, nutrisi itu ada pada ukuran berapa, sehingga secara keseluruhan nanti dari hasil proses budidaya kita bisa mengevaluasi kan, salah satunya ya dari data yang ada, oh musim ini buahnya kecil, mungkin saja dari data itu terlihat ada penurunan nutrisi atau penambahan dan seterusnya, atau memang yang kita berikan nutrisinya itu kurang. Nah, itu tujuannya merekam data dari alat ini. Nah, ini terkoneksi internet, misalnya Bapak Ibu dari rumah juga bisa melihat gitu kan. Oh, suhunya terlalu tinggi. Oh, nutrisinya kurang kan gitu. Ini menggunakan alat ini. Kelemahannya alat ini yaitu tadi harus terkoneksi internet. Karena kan datanya harus mengirim terus ya. Ini kalau nggak salah setiap 10 menit atau 5 menit dia ngirim data. Kirim data. Selain tadi sensornya pada saat kurang, otomatis menghidupkan pompanya tadi. Nah, ini tuh. Sekarang ini kalau nggak salah ini nutrisi A dengan B, terus ini yang pH. Jadi nanti otomatis ini sensornya kan pada saat yang mengalir ini kurang, otomatis akan menghidupkan relaynya dari sini. Ini kabel kurang lebih kan. Ini sama di sini sistem kontrolnya, dia yang menghidupkan relaynya, istilahnya stop kontaknya. Oh, ini kurang, maka nutrisi A yang ditambahkan dengan nutrisi B harus bersama kan. Komposisi A dengan B harus diberikan bersama. Terus memompa air juga ada sendiri, ada stop kontaknya, ini otomatis. Ini sistem IoT. Nah, kalau yang ini kenapa ada di luar, karena ini sensor suhu dan kelembaban. Tadi mikroklimatnya tadi. Jadi misalnya kita mau mengatur dari jauh, oh settingannya kok kurang gitu kan, kita atur dari HP bisa, dari laptop juga bisa. Oke, IoT seperti ini Pak. Contohnya, ini bukan yang terbaik, misalnya ada juga yang lebih baik gitu kan. Dan tidak sistem ini ada karena dunia pertanian mau nggak mau kan tadi efisiensi biaya dan sebagainya kan gitu. Jumlah orang yang berminat juga sedikit sehingga dikembangkan IoT. Nah, di kita juga sebenarnya ada untuk mulai proses untuk pembelajaran IoT-nya sendiri, bagaimana merakit, bagaimana mengkonekkan dan seterusnya. Mungkin nantilah sesi lain gitu kan. Ini kebetulan secara garis besar prinsipnya tadi, kalau yang sering Bapak dengar pakai Arduino, tapi kalau ini udah enggak. Kalau Arduino hanya untuk pembelajaran aja gitu. Kalau Arduino untuk pembelajaran, kalau pada saat dipakai buat seperti ini nggak kuat, terlalu panas. Karena kan ini hidup terus 24 jam kan. Pak, saya mau tanya, kalau untuk dia mengambil, untuk melihat cek nutrisinya ini dari mana ke mana ini Pak? Kalau alat ini tadi kan A sama B. Ya, ini dari yang pada saat mengalir ini Pak, pada saat dipompa nanti mengalirnya ikut ini apa, ada alatnya Selang yang masuk apa? ke dalam. dari sini Pak. Nanti dari selang ini kan selang ini yang masuk dari sini, nanti dimonitor dari sini sensornya karena kita simpan kan di sini. Yang mengalir itu dia mencatatnya. Posisinya di sini kan, kalau nggak mengalir ada tetap di sini kan. Nah, nanti sudah kita setting, misalnya ini detailnya nanti biar Pak Prima misalnya setiap setengah jam sekali. Nah, ini otomatis kan dia terbaca. Pada saat kurang, maka dari sini akan memerintahkan untuk menambahkan nutrisi. Di situ kan ada itu, ada yang kecil, dua ini A dengan B. Yang ini nutrisinya, ini stok A dan stok B itu yang di luar itu. Nah, pada saat pada saat nutrisi ppm-nya itu kurang, maka otomatis memerintahkan
stok A dengan B disedot disedot. sama kan volumenya itu, sekali kontrol gitu kan, hidupkan stok A dan stok B kan harus sama, misalnya ditambahkan 50 mili sama-sama 50 mili kan, A dan B harus sama. Oh, jadi alat ini Pak, ketika nutrisinya ini kekurangan yang A, dia nyedot sendiri dari ppm-nya kurang, A dengan B disedot sendiri ya, dari kurang situ. gitu Tidak misalnya. perlu kita yang campurkan Enggak, lagi. enggak. Oh, Ini otomatisnya di situ. oh iya, mantap. Otomatis Nggak IoT-nya kan perlu. terhubung dengan internet sehingga kita bisa memonitor kan, atau bisa kita Ke kontrol depan ini jarak jauh. manusia bisa tidur di tempat tidur dan Nah, gitu. cuma setel saya ini. Nah gitu. Yang penting nutrisi tersedia. Yang Nutrisinya penting ada, nutrisinya kita kan harus ngecek ini. standby. Pada saat ini memerintahkan harus menyedot, ternyata nutrisinya nggak ada. Ya, sudah angin sudah Paling kan rusak, kita harus sudah. ngecek kan, oh ini ada nutrisi apa, stok A stok B nya ada, airnya juga ada kan gitu, sehingga kita kontrolnya lebih ringan kan. Emang kemarin teman-teman itu ke Malang di Boy Nah, Malang. iya betul. Kantor kita ini kan pakai genset mati otomatis gitu. Nah kalau misalnya di sekolah, misalnya listrik padam, kelebihannya pakai kokopit ini kan media air masih ada kan, masih tersimpan. Beda dengan tadi kalau misalnya skam, kan lebih tidak menahan air gitu kan. Sedikit walaupun ada sedikit gitu kan. Kalau ini kan lebih amannya gitu. Baik lagi kan tergantung kondisi disesuaikan. Kayak misalnya sistem NFT. Sistem NFT di tempat yang sering mati lampu beresiko kan, pada saat mati lampu misalnya setengah hari atau airnya nggak mengendang, kecuali DFT masih ada lah, walaupun tetap berpengaruh kan, panas kan, karena nggak ada yang mengalir itu mesti air panas juga, tapi paling tidak lebih tahan kan dibanding dengan yang NFT itu. Ini harus disesuaikan dengan kondisi tempat kita melakukan budidaya itu. Sebenarnya apa, bakunya harus pakai ini enggak, jadi sesuaikan, tapi prinsip-prinsipnya kan kita tahu gitu. Ya.